Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengenai pertanyaan teman-teman, banyak yang sering tanya, ini masalah perbedaan. Kalau orang Jawa menamakan gendruwo, apa? Gendruwo. Kayak di Bali namanya leyak. Terus di Kalimantan sama Sulawesi ada yang menamakan kuyang. Entah di tempat lain itu namanya apa, saya sendiri belum begitu tahu. Tapi kalau di Jawa, di tempat saya itu namanya gendruwo, gandarwo. Kalau perempuan namanya wewe dan sebagainya. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang sering dilontarkan kepada saya, ini apakah atau gimana perbedaan antara gendruwo atau kuyang tadi atau leyak sama iblis, ya tak? Sama iblis. Jadi antara iblis sama gendruwo atau kuyang atau leyak itu perbedaannya di mana? Padahal semua kan bangsa rohani atau bangsa halus yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mungkin dari sampean-sampean ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, itu saja saya jelaskan dulu. Nanti bisa tanya. Kalau tanya sekarang ya tidak masalah. Jadi gini, jadi yang namanya iblis itu memang tetap iblis. Sudah dikodratkan memang menjadi iblis. Itu kita kembali lagi kepada sejarah penciptaan makhluk hidup. Ya, makhluk hidup, tapi maaf ini makhluk hidup yang berbentuk rohani, masih roh, yaitu antara manusia, iblis, sama Jibril atau malaikat. Itu kan sudah ada dari sananya, dari awal. Itu namanya iblis. Jadi beranak pinak sampai kapanpun tetap jadi iblis, walaupun ada orang yang mengelompok-kelompokkan, ada setan, ada demit, ada jin, ada tuyul dan sebagainya. Itu tetaplah dari iblis itu sendiri. Atau kalau bahasa Quran yang paling banyak disebut itu bahasanya setan, ya, setan sama iblis. Yang lain kan tidak ada, demit kan tidak ada, gendruwo kan tidak ada. Itu kan cuma seperti itu. Itu istilahnya yang dipakai pada umumnya. Terus ini kalau masalah gandarwo, leyak sama kuyang, entah sampan dari mana asalnya, maksudnya dari daerah mana, namanya mungkin beda. Tapi sebenarnya kan sama tujuannya, yaitu mengenai gendruwo tadi atau leyak. Jadi gini, yang namanya gandarwo atau leyak atau kuyang itu sebenarnya bukan dari iblis, akan tetapi dari manusia. Jadi yang namanya manusia, kalau memang hidupnya semasa di dunia, itu istilah bahasa Jawanya beling. Kalau yang menamakan itu dalang almarhum Kiseno Nugroho menamakan geleleng. Terus mungkin di tempat lain saya tidak tahu namanya. Itu yang bisa jadi gendruwo. Jadi tidak sempurna. Yang seharusnya sesudah jasad ini ditinggalkan rohnya itu langsung ke alam kubur. Tapi ini gentayangan. Nah, gentayangan ini akhirnya menemui siapa saja yang dia mau. Entah dia mau menemui siapa saja atau dia tidak ditemui tapi istilahnya kepergok manusia yang masih hidup. Itu bisa dinamakan gendruwo. Tapi kalau gendruwo, leyak dan sebagainya itu yang mempunyai sifat-sifat buruk. Karena apa? Karena tadi di masa hidupnya di dunia, dianya memang tingkah lakunya, imannya itu memang sama sekali tidak ada. Jadi akan menjadi seperti itu. Nah, kita selagi masih hidup di dunia ini, mari kita belajar bersama-sama. Ini masalah keilmuan. Karena apa? Karena semua itu bisa dipahami hanya dengan ilmu tauhid, ma'rifat billah, ilmu hakikat. Maaf ini tidak menyalahkan orang syariat, tidak. Tapi kalau syariat itu bahasanya kurang, tidak salah tapi kurang.
Jadi mungkin dari sampan-sampan sudah paham definisi yang namanya gendruwo leyak atau kuyang itu tadi sebenarnya memang berasal dari manusia yang tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna bukan putung tangannya, putung kakinya, tidak punya kuping, itu tidak. Tapi nalarnya atau apa namanya ya? Pribadinya atau jiwanya yang kurang sempurna. Terus meninggalkan jasad atau dalam kematian dia tidak bisa ke alam kubur sesuai dengan protokol yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kesasar dan gentayangan. Menemui siapa saja. Nah, menemui itu sebenarnya ada dua versi juga. Ada yang menemui memang dianya minta tolong karena butuh pertolongan, karena akan ke alam kubur tidak bisa. Nah, yang kedua memang punya niat ingin mengganggu. Tapi sebenarnya antara gendruwo, leyak dan sebagainya itu tidak mau mengganggu manusia yang masih hidup, kecuali memang dia dimanfaatkan oleh orang-orang jahat yang sengaja disuruh untuk mengganggu orang lain, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sambil ngopi bareng. Bentuknya berubah ya? Bentuk ya? Bentuknya gendruwo itu. Jadi gini, yang namanya bentuk itu kan bangsa rohani. Itu ibarat air. Di wadah apapun itu jadi. Dimasukkan gelas bentuknya seperti gelas. Dimasukkan toples bentuknya seperti toples. Diwadahi apa saja, botol bentuknya seperti botol, sifatnya seperti itu, lentur. Itu kan bangsa rohani. Lah gendruwo atau leyak itu sama saja. Jadi kalau dia lagi bertempat di hewan, sapi, bentuknya seperti sapi. Kalau masuknya di manusia ya seperti manusia, masuknya di bangsa dedek melek atau gimana ya seperti itu. Itu yang namanya bangsa halus. Jadi bangsa halus itu mengikuti, kalau ingin dia kelihatan, mengikuti bangsa yang kasar yang bisa dilihat oleh mata. Nah kadang itu ya ada yang bertanya, kalau dia masuk ke dalam bangsa kasar kok bisa menghilang? Itu pertanyaan yang ya agak sulit sebenarnya. Tapi alhamdulillah sudah ada jawaban di sini. Karena apa? Karena memang dianya yang dimasuki itu pas bukan jasad beneran. Maksudnya jasad beneran, jasad kasar yang masih bisa dilihat oleh mata. Tapi jasadnya para yang sudah meninggal, jasad halus juga yang dimasuki. Jadi bisa menghilang kalau jasad apa ya namanya ya? Jasad sejati. Jasad sejati. Jadi seperti itu. Bisa ngilang dan sebagainya. Tapi kadang kok bisa memindahkan benda, ada. Iya toh? Iya. Ada kan gendruwo memindahkan benda. Contoh di rumah sakit itu sering. Saya sendiri dulu pas pada waktu belum mengerti keilmuannya mengalami juga sering. Ada pil-pil obat-obat itu bisa pindah sendiri dari meja sana ke meja satunya, bisa pindah sendiri. Itu memang saya ngalami. Pada waktu itu saya juga merasa sangat takut sekali. Keringat dingin ya keluar pada waktu itu. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya yang namanya bangsa halus kok bisa memindah barang itu karena keinginan yang sangat kuat, ya, keinginan yang sangat kuat. Jadi keinginan yang sangat kuat, terus apa ya? Contoh kita yang masih hidup ini, mungkin sampan pernah mendengar yang namanya ilmu apa ya? Memukul orang jarak jauh itu ilmu apa namanya? Tenaga dalam. Oh, ya, tenaga dalam. Seperti itu. Jadi memakainya seperti itu. Kita ibaratnya punya ilmu tenaga dalam, ingin memindahkan sesuatu, contoh misalnya di motor itu ada helm, kita bisa mengangkatnya dari jarak jauh, sama prosesnya. Jadi tidak semua bangsa halus bisa memindahkan barang, tapi memang yang mampu saja. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Terus yang bangsa
yang gaib tadi semacam itu yang dikatakan bisa mengikuti lentur tadi, apa tempatnya, bisa masuk di besi, bisa masuk di kayu, dan bisa masuk di apapun kan semacam itu. Iya. Nah, kategori sekarang makhluk yang ada seperti di besi, di kayu, di batu, Contoh keris gitu. contoh keris, contoh batu ake, itu di mana keterangannya, Gus? Gini, sebenarnya gini. Kalau keris itu sebenarnya zaman wali kan sudah ada, termasuk apa namanya keris Pamengkang Jagat. Itu yang punya kan juga Sunan kan. Wali ya. Terus keris itu kok bisa bertuah? Dalam arti bertuah itu karena apa? Karena ada isinya. Termasuk ake. Ake juga ada isinya. Makhluk gaib dipandang mata jelas tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Itulah gaib. Kalau dipandang mata kelihatan itu bukan gaib lagi. Nah, ini dulu pada waktu empunya. Suatu contoh yang namanya keris empu gandring. Dia selalu memakan korban. Karena apa? Karena yang empunya itu pada waktu membuat, itu yang dimasukkan memang orang jahat yang senangnya membunuh orang. Rohnya dimasukkan ke dalam situ, dikurung di keris itu, tidak bisa keluar, tapi bisa digunakan kan sama kerisnya. Kalau tidak sama kerisnya kan tidak bisa. Kalau memang ada ake yang alami, tidak alami, itu banyak yang menyebutkan seperti itu. Contoh yang diasmai itu bisa ampuh, tidak diasmai juga ampuh karena alami. Itu sebenarnya barang yang antik indah. Itu kan disukai semua makhluk hidup. Maksudnya disukai jenis manusia, jenis iblis atau setan dan sebagainya. Ya toh. Contoh kayak emas. Sampai sering dengar tuh sing jenenge emas. Di sana emas di apa namanya? Di PP bahasa Indonesia nih, Bu. Dijemur di pagar-pagar. Tapi orang kalau mengambil itu banyak yang mencicil, kesurupan dan sebagainya. Itu kan banyak. Karena barang-barang yang istimewa itu rata-rata makhluk halus juga senang sama. Karena itu di dalam Quran sendiri kan sudah jelas manusia karo jin, setan, cilik gede. Terus masa gede seneng karo lawan jenis ya. Seneng. Masa seneng karo lawan jenis akhirnya rabi, sembuh rabi ndak kowe kumpul dadi siji. Baru seneng mengumpulkan jenenge emas-emasan. Lek emas-emasan wis ngumpul akeh, seneng karo jenenge tunggangan atau kendaraan. Lek zaman nang Quran diomongane kan kuda. Tapi lek saiki kan ndak, mobil yang mewah kan ngono. Jadi ya seperti itu. Karena barang berharga memang dimasuki. Ada yang masuk sendiri, ada memang sengaja oleh manusia pada waktu membuat itu dimasukkan rohnya. Dimasuki roh, diambilkan dari mana saja bisa. Contoh mungkin di sini dekat dengan Danyangan. Danyangan wong Kalimantan apa lek ngarani? Ya, datuk-datuknya ya, makamnya ada datuknya. Itu biasanya kan angker, banyak penunggunya katanya. Saya sendiri belum pernah tahu Kalimantan. Kalau di sini kan Danyangan istilahnya bahasanya apa? Danyangan ya punden. leluhur. Punden. Ada yang pembabat, ada yang ngarani petilasane sing babat tanah sekitarnya, tanah setempat seperti itu. Tempatnya biasanya sakral. Itu mungkin kalau saya punya barang, entah itu barang antik, bisa ake, bisa keris walaupun kosong, itu bisa saya masukkan ke situ. Saya nego sama yang makhluk sakral itu, saya suruh masuk ke dalamnya, itu bisa. Seperti itu. Itu kalau versinya dukun. Tapi kalau versinya kiai itu kan diasmai. Ya enggak sama. Asma itu kan jeneng, dijenengi. Diasma itu dijenengi jenenge Gusti Allah. Dincepne
di benda itu, ditancapkan di benda itu biar tidak kemana-mana. Maksudnya jeneng itu atau asma itu tidak bisa pindah kemana-mana kecuali dipindahkan atau dilepas orang-orang yang mengasma itu tadi. Jadi seperti itu. Kalau dukun yang dimasukkan pasti, ini maaf ini dukun-dukun yang kurang bertanggung jawab, yang masukkan pasti roh-roh jahat atau iblis dan sebagainya. Tapi kalau para kiai biasanya diasmai, asma Allah dimasukkan ke dalam barang itu, akhirnya barang itu bisa bertuah seperti itu. Bedanya asma sama raja itu gimana, Bos? Sebenarnya gini, sama kok sebenarnya. Raja itu kan pakai tulis ya. Pakai tulis. Tapi yang ditancapkan kan tetap rasa, ilmu rasa kan, ilmu rasa apakah tetap Allahnya itu tadi. Raja itu maknanya kan tenger. Tenger. Ya wong Jawa lek ngarep tenger. Ditandain. Apa ya tenger bahasa Indonesia? Tandain. Tanda. Nah, tanda. Karena itu kalau kita lihat rajanya antara Syekh Abdul Qadir Jailani, rajanya para ulama dulu yang lain, terus orang-orang kiai sekarang, sampan buka, sampan baca, sampan tidak bisa baca, karena cuma tanda. Jadi seumpama saya ingin membuat raja itu pakai niat saya seperti ini, bentuknya seperti ini, tapi tetap saya tancapkan asma supaya itu ampuh atau bertuah. Jadi istilahnya raja itu tadi sandi istilahnya. Sandi atau tanda. Ya sama seperti orang meninggal di makam itu dikasih maisan lor kidul. Itu kan dia cuma tanda. Sama sebenarnya. Terus kadang kan ada yang khasiatnya ampuh, kadang kan tidak seperti itu kan. Ini kembali lagi kepada orang yang meminta. Istilahnya kalau orang itu benar-benar butuh, contoh butuh kepada saya, anaknya kesurupan, butuh kepada saya, bahwa sangat percaya bahwa saya bisa mengatasi masalah kesurupan anaknya. Sebenarnya yang ampuh itu bukan saya, tapi orangnya mau datang ke rumah saya, menemui saya untuk mengatasi masalah itu sudah niatnya sudah sangat luar biasa. Terus saya tinggal mengamini saja sudah selesai. Sebenarnya hukum imbal balik. Cuma seperti itu dukun itu sebenarnya. Para kiai pun sama seperti itu. Cuma kalau Gus Muafik menamakan ada jalur kiri, ada jalur kanan. Jalur kanan yang baik, jalur kiri yang tidak baik. Jalur kiri termasuk danyangan, setan, iblis dan sebagainya diminta pertolongan. Kalau jalur kanan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya semek ngono tok. Mungkin pertanyaan yang lain mungkin. Kalau tidak ada pertanyaan ya sudah, saya akhiri sekian. Semoga perbincangan sambil ngopi bareng. Ngopi ini kan ngolah pikiran. Tapi kopinya juga ada. Kita ngolah pikiran ya alhamdulillah, walaupun sedikit demi sedikit, namanya ilmu kan harus disampaikan. Ada yang tanya harus dijawab. Kalau tidak ada yang tanya kita jangan berkuar-kuar saya punya ilmu ini, itu namanya pamer. Kita kena dosa. Tidak boleh. Jadi kita harus berhati-hati dalam menyampaikan semua masalah atau ilmu ini, karena ilmu babakan yang sudah diperbincangan ini masalahnya ilmu rasa yang jarang sekali diajarkan di pesantren-pesantren, di tempat pembelajaran di mana-mana itu sangat jarang. Kalau ada mungkin tersembunyi mungkin. Ya, jadi ya memang orang-orang yang butuh saja, yang perlu saja. Kalau tanya silahkan, tetap kalau bisa dijawab, kalau tidak bisa jawabannya tetap dijawab tapi ditunda, cuma itu tok. Ya sudah sekian, semoga walaupun cuma perbincangan hanya sebentar, saya kira definisi masalah perbedaan manusia antara genderuwo sama iblis sudah sangat jelas sekali. Semoga bisa menjadi pembelajaran
juga bisa menjadikan ilmu yang mendengar ini mendapat ilmunya juga bisa dimanfaatkan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.